Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Surabaya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Surabaya kini telah berkembang pesat menjadi salah satu kota tujuan tidak hanya di Indonesia, namun juga dunia internasional yang tentu saja dibutuhkan transportasi atau angkutan massal yang memadai. Untuk itu, pada pagi hari ini dapat kita hadiri rapat koordinasi persiapan pengadaan badan usaha untuk pengembangan angkutan massal cepat di Kota Surabaya bertempat di Hotel Majapahit. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Surabaya sekaligus membuka secara resmi acara. Yang terhormat Ibu Insinyur Tririsma Harini MT, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas, yang saya hormati Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pak Agus, ini sahabat lama. Yang saya hormati Dirjen Bina Marga Kementerian PU atau yang wakili. Yang saya hormati Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan. Yang saya hormati para narasumber, para tenaga ahli, dan Bapak sekalian dari perguruan tinggi serta lembaga yang lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas saya masih ingat di mana saja saya saat itu sowan menghadap kepada Bapak sekalian, para sekda, asisten, dan kepala dinas serta Bapak sekalian hadirin undangan yang saya muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pagi hari ini kita bersama dapat hadir dalam rangka launching MRT dan investor forum di Kota Surabaya dan kondisi sehat lagi. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan Bapak sekalian bahwa kalau Bapak sekalian nanti mudah-mudahan bisa sempat muter-muter ke Surabaya. Kalau mungkin hari Selasa mungkin agak lumayan lah, meskipun jam pagi sore. Tapi kalau sudah Sabtu Minggu, justru yang aneh itu Sabtu Minggu, kemudian Senin itu sangat sudah mulai terasa mulai macet. Kenapa kemudian saya ngotot harus segera dilaksanakan. Bapak sekalian, saya sudah menghitung bagaimana apa dampak baik dan buruknya. Ini ada dari BPKP sudah. Bapak sekalian, saya sudah menghitung bagaimana dampaknya kalau saya tidak segera melangkah. Karena sekali lagi kalau kebijakan ini sampai terlambat, maka saya yang akan kita semua yang akan terkena masalahnya. Bapak sekalian, sekali lagi saya tidak mau, sekali lagi bukan kami membanding-bandingkan kota atau membanding-bandingkan kota-kota lain, bukan. Tapi ini adalah real kebutuhan masyarakat Surabaya, kebutuhan warga Surabaya. Saya sudah beberapa tahun melaunching ini dan warga Surabaya sudah sangat menunggu bagaimana kita bisa merealisasikan ini. Kenapa? Karena warga Surabaya tahu bahwa kalau ini tidak segera direalisasi, maka kota ini akan berhenti, dan itu artinya perekonomian kita juga akan menjadi masalah. Yang perlu saya sampaikan Bapak sekalian, perkembangan kota Surabaya sangat pesat, yaitu 2010 pertumbuhan kita saat itu masih 5,64. 2011 pertumbuhan ekonomi kita melonjak menjadi 7,54. 2012 pertumbuhan ekonomi kita menjadi 7,64, dan sampai semester kemarin kita pertumbuhan ekonomi kita sudah 7,5. Itu yang bisa saya sampaikan, dan
Juga yang paling penting bagi saya, tidak ada intervensi apapun dari saya maupun staf saya. Itu saya sudah tekankan berkali-kali untuk masalah MRT. Karena kami tahu bahwa kami tidak mampu. Karena itu kami meminta bantuan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya sampaikan, kami tidak mampu. Karena itu kami meminta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana menjadi tim teknis, panitia lelang atau apapun nanti istilahnya. Itu bukan di kami, karena sekali lagi saya sampaikan kami tidak mampu. Karena itu kami menyerahkan dan tidak ada intervensi apapun dari saya. Tidak ada intervensi apapun dari saya. Karena Bapak Ibu sekalian, saya tahu bahwa ini bukan hanya membawa nama kota Surabaya. Karena saya dengar kemarin pesertanya sudah 60, pesertanya 60. Saya tidak bisa membatasi, saya juga tidak bisa mengarahkan, karena ya sudah 60 itu kita terima. Bulan yang lalu sebenarnya masih sekitar 20-an. Nah begitu kita sampaikan bahwa kita akan launching bulan ini menaik sedemikian besar pesertanya. Karena itu sekali lagi tidak ada dan tidak boleh. Jadi kalau ada staf saya, ada yang intervensi, tolong laporkan ke saya. Dan saya tidak akan pernah intervensi. Yang terbaik bagi Bapak sekalian, sekali lagi, yang terbaik bagi Bapak sekalian adalah terbaik untuk kota Surabaya. Yang terbaik bagi Bapak sekalian adalah yang terbaik untuk kota Surabaya. Saya harus katakan demikian karena kami tidak mampu. Karena itu sekali lagi Bapak sekalian, saya mohon bantuan Bapak sekalian untuk membantu kami, meringankan beban kami untuk membantu warga Surabaya. Saya tidak akan, sekali lagi, saya tidak akan intervensi karena saya tahu ini bukan membawa nama kota Surabaya saja, tapi juga membawa nama Indonesia karena pesertanya sebagian besar, hampir 95% itu dari luar negeri. Karena itu sekali lagi Bapak sekalian, yang terbaik bagi Bapak sekalian adalah yang terbaik untuk kota Surabaya. Saya katakan bukan untuk saya, karena saya tidak punya kepentingan, inilah yang terbaik untuk warga Surabaya. Dan saya yakin pilihan saya betul, karena saya sudah sejak tahun 2008 saya mencoba mensosialisasikan program ini dan mereka menunggu sebetulnya warga Surabaya. Itu saya desa Bapak sekalian, sekali lagi saya terima kasih Bapak sekalian sudah berkenan hadir dan membantu kami kota Surabaya, membantu kami warga Surabaya, membantu kami pemerintah kota Surabaya untuk bagaimana merealisasikan yang sangat penting dari permasalahan yang sangat penting di kota ini. Karena saya yakin kalau kota ini kondisi transportasinya bagus, maka kota ini akan menjadi nyaman untuk tempat tinggal, menjadi kota yang nyaman untuk investasi. Yang selanjutnya mimpi saya bahwa suatu saat anak-anak Surabaya tidak perlu harus bingung cari pekerjaan, harus bingung cari sekolahan karena orang tuanya mampu menyekolahkan dan karena orang tuanya mampu berusaha. Jadi itu tujuan kedepannya. Kenapa sekali lagi kenapa saya harus segera merealisasikan ini, karena jangan sampai kami terlambat. Bapak sekalian, itu saya rasa yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat atas nama pribadi masyarakat Surabaya saya menyampaikan terima kasih. Saya tahu mungkin Bapak sekalian berat, tapi saya sekali mohon dengan hormat, sudilah Bapak sekalian membantu kami, karena sekali lagi kemampuan kami sangat terbatas. Kami warga Surabaya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu
ini, marilah kita memasuki sesi paparan panel pertama, diawali dengan pemaparan progres ANC Surabaya oleh Bapak Agus Imam Son Haji ST sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ibu sekalian, kita pada tanggal 3 April 2013 sudah melaksanakan proses eksekutif. Kita mengundang banyak pihak masyarakat, kita undang, kita ingin mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang proses ini, dan ternyata berburu tadi ternyata responnya sangat positif dan mereka menunggu kira-kira kapan akan dilaksanakan. Dan selanjutnya itu kita lanjuti pada bulan Mei 2013 kita melaksanakan rapor teknis. Ini Ibu Wali banyak berkunjung ke Badan Menteri ya, terutama yang besar yang ada dari ITS, UNER, terus kita ke UNBRA itu, kemudian ke UGM, terus ke ITB dan terakhir ke UI. Di situ kami kemudian mendapat masukan, juga kami ringkas, juga kami tulis. Itu menjadi bahan diantaranya untuk nantinya di hari ini ya kembali apakah masuk itu sudah cocok atau belum, atau mungkin ditambahi lagi. Kemudian pada bulan Juni 2013 kami juga melakukan rapat di DPRD Kota Surabaya. Itu memang penting sebagai perwakilan dari masyarakat Kota Surabaya harus tahu betul kemana arahnya pembangunan master seperti ini. Bagaimana perkembangan terakhir sekarang smart supaya MRT ini kami sampaikan bahwa oleh kota sudah mengajukan dukungan berupa PGF ke Kementerian Keuangan. Kami luncurkan 2 Maret tahun ini. Kemudian Pemkot Surabaya juga telah mengajukan penjaminan BMC kepada PT KII di bulan Mei kami luncurkan. Kemudian Pemkot juga telah mendapat dukungan dari Bappenas tadi dengan pelatihan sampai dengan 2 kali, jadi KPS 1 dan KPS 2 bulan April dan Mei tahun ini. Sebenarnya tahun 2012 tapi Mei-nya itu tahun 2013. Kemudian Pemkot juga sudah mengirimkan permohonan persetujuan fase kepada Kementerian Perhubungan, dan saat ini sedang proses pembahasan rekomendasinya di tingkat provinsi Jawa Timur. Sehingga kami sudah turun rekomendasinya. Bapak sekalian, barangkali ini dulu yang sudah kami sampaikan, dan berharap nantinya betul-betul acara ini bisa bermanfaat. Kami tunggu kontribusi bapak sekalian untuk majuan Kota Surabaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu jadi pemerintah Kota Surabaya ini adalah juga tidak seperti yang Jakarta sudah berdengung berpanjang-panjang. Di sini Surabaya juga demi baiknya transportasi di masa depan. Pemerintah Kota Surabaya ingin untuk membuat angkutan massa cepat yang tadi disebut dengan smart. Untuk itu pemerintah Kota Surabaya akan mengundang para investor. Tentunya kita berharap semuanya itu menjadi lebih baik, dan tentunya nanti panduan ini akan dipegang oleh mereka dalam mengajukan dana-dana atau kajian-kajian yang mereka akan lakukan. Skema investasi yang diharapkan adalah BUT, di mana ada masa konsesi dan nanti diserahkan kembali kepada pemerintah kota. Dan kami mengharapkan pada saat pengembalian itu semuanya masih bisa berjalan. Itu yang kami harapkan. Jadi jangan sampai pada saat terimakan kembali sudah tidak bisa jalan, sudah rusak dan lain-lain. Itu adalah kata kunci yang kami harapkan nanti bisa dilakukan. Ya, yang tadi sama aja. Jadi pada intinya kita ada proposal yang diajukan oleh investor nantinya itu pada tender, kemudian
dinilai oleh panitia lelang. Panitia lelang tentunya nanti akan dibentuk. Jadi kami di sini akan hanya mencoba membantu. Sementara ini kami mencoba membantu untuk membuatkan keacuan. Ya, lanjut aja. Ini yang diharapkan. Jadi diharapkan para investor itu mengajukan proposal teknis. Kami memang tidak memberikan suatu yang ketat di situ, karena diharapkan kita mendapatkan warna dari pengajuan proposal teknis itu. Namun demikian, kami juga atau pemerintah kota juga sudah mempunyai kayak panduan-panduan seperti apa nanti teknis-teknisnya yang harus diambil. Nah, seperti misalnya rencana diharapkan untuk prasarananya bisa bertahan 100 tahun. Kemudian dia menunjukkan prase monorail. Saat ini kita sudah mempunyai prase monorail, tetapi bukan tidak berarti pada saat mereka melakukan kajian, mereka melihat bahwa potensinya mungkin bergeser atau mungkin di lapangan ini tidak bisa dilakukan, sehingga mungkin mereka mengajukan supaya dipindah seperti ini. Nah, itu pun akan dinilai. Tapi sementara ini pemerintah kota sudah mempunyai perkiraan seperti apa rute yang akan dibuat baik untuk monorail maupun untuk trennya. Dan itu berdasarkan dari kajian dari studi yang dilakukan oleh World Bank. Kemudian ini contoh perkiraannya. Dan ini adalah kemarin rancangan yang sudah kami sarankan. Jadi juga branding yang kami sarankan berikan, antara lain yang disebut dengan monorail dan Suropen, itu dengan warna yang khas, orange dan hijau dengan gambaran bahwa dapat kelihatan eco green gitu. Kemudian hijau di situ karena agak mencolok di tengah-tengah jalan karena dia hybrid. Itu yang jadi yang sebelah kiri, yang ini adalah trennya hybrid, sedangkan yang monorail adalah hybrid. Pada siang hari ini ada dua paparan yang akan disampaikan. Yang pertama adalah hasil studi demand modeling AFC Surabaya. Kemudian paparan yang kedua adalah paparan hasil studi ATP WTP Smart dan akan dipandu oleh Bapak Mastri dari ITS. Dan untuk pemaparan pertama adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Munawar, MSc dari World Bank, sekaligus juga tim pengajar dari UGM. Yang berikutnya, ini studi tidak hanya kota Surabaya, tapi juga gerbang Kertosojo, Gresik, kemudian ada Sidoarjo dan lain sebagainya, semuanya termasuk di sini Madura. Ini akan menjadi daerah studi kami, sehingga kami akan melihat juga kemungkinan arus yang masuk dari luar kota Surabaya sendiri. Kemudian yang berikutnya, pendekatan teknis yang kami lakukan dalam pemodelan ini adalah suatu yang umum bisa dilakukan. Saya kira rekan-rekan lebih dari perguruan tinggi yang lain sudah biasa, dan saya kira juga model ini juga sudah dipunyai oleh beberapa universitas yang lain. Jadi kita menggunakan konsep model yang akan memperkirakan berapa demand dan kemudian dengan berbagai skenario yang ada. Jadi kita gunakan software ME, lalu kemudian kita dasarkan pada data arus lalu lintas dan traffic yang ada, lalu kemudian juga memperkirakan sosioekonomi keadaan dan sosioekonomi di daerah Surabaya dan sekitarnya. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih interaktif, izinkan saya untuk mendekati Ibu dan Bapak sekalian. Tadi Prof. Munawar sudah menyampaikan presentasi menyangkut studi terkait AFC, dan kami dari Laboratorium Pengembangan Ekonomi Pembangunan, Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah atas kepercayaan dari pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan, kita juga melakukan serangkaian kajian. Saya mengatakan serangkaian karena memang
banyak kajian yang kita lakukan, yang tujuannya adalah pada bagaimana kita mampu mensupport untuk penataan sistem transportasi kota yang efisien, aman, murah, dan tentunya terjangkau oleh masyarakat. Ibu dan Bapak sekalian, satu kerangka pikir yang kami bangun di awal sebelum kami melakukan studi adalah bahwa dalam rangka penataan sistem transportasi kota, tadi sudah disampaikan oleh AMC, maka juga tidak akan berhasil kalau kemudian kita melupakan satu elemen penting dalam konteks ini, yaitu menyangkut transportasi umumnya. Nah, oleh karena itu nanti studi kami ini akan lebih banyak tertuju atau berkonsentrasi tentang pada bagaimana kesiapan transfeeder dalam mendukung untuk pengembangan AMC di Kota Surabaya. Yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian, ada satu pertanyaan yang tentu harus kita jawab. Kenapa kita perlu ada pengembangan? Arti kata pengembangan artinya yang membuat sesuatu yang lebih baik tentang transportasi kota khususnya menyangkut angkutan umumnya. Ada beberapa alasan. Kami melakukan survei kepada masyarakat di Surabaya menyangkut penilaiannya tentang existing condition dari transportasi yang sekarang ada. Penilaian masyarakat terhadap hal ini bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah masyarakat mengeluhkan tentang kondisi fisik dari sarana transportasi itu sendiri. Jadi kalau bisa kita lihat gambarannya ini ya, transportasi sepertinya yang masih bertahan di Kota Surabaya masih bisa kita temui.